Ramadan tahun ini baru saja kita tinggalkan. Sekarang kita menginjak bulan Syawal dengan penuh pengharapan. Kita telah menunaikan salah satu kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan yang tidak hanya diwajibkan kepada kita sekalian, tetapi juga telah diwajibkan kepada orang-orang ataupun umat-umat yang sebelum kita. Diharapkan dengan melaksanakan ibadah puasa kita dapat mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Rahman, untuk mendapat label ataupun predikat la'allakum tattaqun. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat sidang Jumat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kita renungkan sejenak bahwa di dalam bulan Ramadan yang telah meninggalkan kita, sebagian besar kita, bahkan mungkin seluruhnya, telah beramai-ramai melaksanakan sholat, baik sholat 5 waktu maupun sholat tarawih berjemaah. Selain itu, kita pun sering pula menyediakan hidangan berbuka puasa kepada saudara-saudara kita yang berpuasa. Kita juga banyak berinfak, banyak bersedekah kepada orang yang membutuhkan dengan ikhlas dan tulus. Dan kita juga telah mengeluarkan zakat, apakah itu zakat fitrah ataupun zakat mal, yang semua itu bertujuan untuk membantu meringankan beban kaum duafa dan kaum fakir. Kesemuanya itu juga merupakan manifestasi salah satu nilai pendidikan dan kegiatan-kegiatan Ramadan yang telah kita kerjakan selama 1 bulan lamanya, dan menumbuhkan semangat tolong-menolong antara sesama jemaah dan sesama umat Islam pada khususnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Idul Fitri berulang kali datang, kembali setiap tahun, dan setiap ia kembali didapatinya kita dalam keadaan yang berbeda. Ada kalanya kita dalam keadaan sulit dan bahaya, seperti yang kita rasakan pada bulan Syawal tahun ini. Kita dihadapkan kepada ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu merebaknya wabah COVID-19 yang sedang melanda kita. Yang tersisa hanyalah doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang namanya COVID-19 ini agar bisa hapus dan cepat berlalu dan cepat pergi dan cepat meninggalkan kita dari negara yang sangat kita cintai ini. Tentunya juga upaya yang dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 15 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kalian butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mufasir Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan, ayat ini menerangkan bahwa manusia sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal. Ujian dan cobaan yang bagaimanapun kita hadapi,
Kita tidak terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah kita berdoa, membaca surah Al-Ikhlas, membaca surah Al-Ma'uzatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas serta surah ataupun ayat kursi supaya kita terhindar dari bahaya virus COVID-19. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun, baik dalam keadaan sulit, keadaan bahaya, keadaan lapang, keadaan sempit, setiap kali Idul Fitri datang, kita harus menyambutnya dengan rasa syukur dan sukacita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita sambut Idul Fitri dengan mengucapkan kalimat takbir, kalimat tahmid. Kita besarkan asma Allah yang Maha Agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apakah hari raya itu? Hari raya adalah hari untuk menanamkan budi pekerti yang luhur, budi yang tinggi menurut pandangan Islam. Marilah kita perhatikan keadaan sekitar kita. Bagaimana respon orang-orang yang merayakan Idul Fitri ini? Ada dua bentuk, tipe ataupun karakter manusia yang merayakan hari raya Idul Fitri ini. Apakah kita termasuk di antara yang dua ini? Wallahu a'lam. Hanya kitalah yang bisa menilai diri kita. Kita masuk kepada yang mana? Kepada bentuk yang pertama atau kepada bentuk yang kedua. Karena ada dua bentuk tipe, dua karakter manusia yang merayakan Idul Fitri ini. Bentuk yang pertama adalah ada sekelompok orang yang merayakan Idul Fitri ini dengan menghabiskan uang tabungannya. Seluruh uang tabungan di ATM dihabiskannya. Tidak ada lagi yang tersisa. Saldonya hanya 0. Bahkan bila perlu hutang sana, hutang sini. Ada istilah bimas, biar mati asal setang. Untuk apa semua itu? Untuk berpesta pora, berpakaian yang baru-baru, semua serba baru, baju baru, sepatu baru, celana baru. Cuman begini yang tidak baru. Seorang arif bijaksana pernah mengingatkan dalam sebuah syairnya, laisal aidu liman labisal jadid, walakinnal aidu liman kana ta'atuhu yazid. Artinya Idul Fitri itu bagi mereka bukan berpakaian baru, bukan berpakaian sepatu baru, tapi yang dinamakan Idul Fitri itu adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Jadi tidak tergantung kepada baju baru, lobe baru, sepatu baru di dalam merayakan Idul Fitri ini, tetapi semua tergantung kepada ketaatan kita bertambah tidak selama di bulan Syawal ini. Karena makna Syawal ini artinya adalah peningkatan. Jadi kita harapkan dengan bulan Syawal ini ibadah-ibadah kita yang lainnya semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi bermalas-malasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, orang tuaku, ayahandaku yang ada di Masjid Al-Ikhlas yang sangat kita muliakan ini. Saya bagi orang-orang tuaku tidak asing lagi, karena saya adalah pernah bertugas di desa kita ini pada 5 tahun yang lalu dari Intab Kabupaten Asahan. Jadi kita ini bukan orang jauh lagi, sudah merkoumnya kita, sudah bersaudara kita. Jadi saya sudah tanda dengan
ibu-ibu dengan ayah-ayahku yang ada di desa Air Putih ini, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimatnya. Jadi maka ketika saya tugaskan kemarin, saya bilang, siap Pak, saya mau ke Air Putih, Komisi Ikhlas. Saya rindu sama orang-orang tua saya, ayah-ayah anda saya yang ada di sana. Kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Apa artinya? Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada penampilan lahir, ya, tidak memandang kepada penampilan zahir kita atau badan kita, tetapi Allah memandang kepada hati kamu sekalian. Artinya kepada ketakwaan kita, itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Ini adalah bentuk yang pertama. Orang yang merayakan Idul Fitri berpura-pura, bersenang-senang, berpesta-pora. Kemudian ada bentuk yang kedua. Manalah bentuk yang kedua ini? Coba kita perhatikan, kita amati sekeliling kita, sekitar kita. Ada sebahagian kelompok manusia yang merayakan Idul Fitri biasa-biasa saja, santuy, slow-slow saja, tidak berlebih-lebihan. Pada dirinya hanya terucap rasa syukur dan gembira karena telah diberikan Allah kesempatan umur, telah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan lamanya, dihiasi dengan sholat tarawih, sholat witir, mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, berinfak, bersedekah, bertadarusan Al-Quran. Itulah yang terbersit di dalam hatinya. Tidak ada sedikit pun rasa angkuh, rasa sombong, rasa jumawa ataupun rasa berlebih-lebihan dalam hatinya. Dan dia betul-betul bersyukur kepada Allah karena di Idul Fitri dan Ramadan ini Allah masih memberikan kepada dia kesempatan keberkahan umur. Siapa yang sangka? Siapa yang bisa menjamin umur kita, ayahandaku, ibundaku, Ramadan tahun depan, Syawal tahun depan, apakah kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan dan Syawal tahun depan? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Jadi mudah-mudahan yang kita termasuk dalam bentuk orang yang kedua, merayakan Idul Fitri dengan penuh rasa syukur, kegembiraan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada sebuah cerita di dalam kitab Durratun Nasihin. Ada seorang saleh yang bernama Saleh bin Abdullah. Ketika setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, dia kembali ke rumahnya dan memerintahkan kepada anak dan istrinya untuk mengambil rantai yang terbuat dari besi. Bertanyalah istri dan anaknya, wahai suamiku yang tercinta, untuk apakah rantai besi itu? Lalu Saleh bin Abdullah melilitkan, mengikatkan rantai yang terbuat dari besi tadi dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya sambil menaburinya dengan abu dan menangis sejadi-jadinya, dan dia berkata, ya Allah, apakah puasa yang kukerjakan selama 1 bulan lamanya ini engkau terima atau tidak? Ya Allah, apakah zakat fitrah yang kubayar pada Ramadan tahun ini engkau terima atau tidak? Apakah sedekah infak yang kuberikan pada bulan Ramadan ini engkau terima ataupun tidak? Inilah begitu takutnya Saleh bin Abdullah
apakah amalan-amalan ibadah puasanya ataupun amal-amalan sholat tarawihnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia merasa takut dan menangis sejadi-jadinya. Kaum muslimin dan muslimat sidang sholat Idul Fitri rahimakumullah. Ada 3 macam budi pekerti yang mendapat nilai tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis Nabi yang berbunyi, salah satu min makarimil akhlaqi indallah antaku amman zalamaka wa tu'tiya man haramaka wa tasilu man qata'aka. Apa artinya? Apa maksudnya? Ada 3 macam budi pekerti yang mendapat nilai paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengamalkannya, insya Allah akan memberikan kepada kita derajat akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Yang pertama adalah memberi maaf kepada orang yang telah menyakiti kita. Bisakah itu bapak-bapak? Bisakah itu ibu-ibu? Itu semua berpulang kepada diri pribadi kita masing-masing. Kaum muslimin dan muslimat sidang Jumat Idul Fitri rahimakumullah. Dari hadis yang saya bacakan tadi, yang pertama memberi maaf kepada orang yang telah menyakiti kita, menzolimi kita. Memang sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan kita. Meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat, pekerjaan yang paling berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah menzolimi atau menyakiti kita bukan perkara yang mudah. Ada semacam ego, ada semacam egois ataupun gengsi yang mencegah seseorang untuk mengatakan, aku minta maaf, aku telah bersalah kepada. Itulah rasa ego kita, rasa harga diri yang begitu tinggi sehingga sulit untuk mengatakan, aku minta maaf ya, aku telah bersalah kepadamu, aku telah menyakitimu, aku telah menzolimimu. Dan terkadang orang lebih suka melakukan apapun yang lebih sulit daripada meminta maaf. Dan ini merupakan salah satu bentuk kesombongan karena ia merasa sedemikian mulia sehingga malu dan tidak bersedia untuk meminta maaf. Sebaliknya, meski bisa menahan sakit akibat kezaliman orang lain, memberi maaf juga bukan perkara yang mudah. Ada semacam rasa sakit hati yang tergores, yang seakan-akan tidak bisa lepas dari ingatan dan akan senantiasa membekas. Kaum muslimin dan muslimat sidang Jumat Idul Fitri rahimakumullah. Padahal Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang berlapang dada dan pemaaf. Itulah ajaran Islam. Sebagaimana yang telah pernah disinggung oleh Rasulullah SAW bahwa manusia adalah tempat salah, tempat dosa. Memberi maaf orang atas kesalahan yang mungkin tidak disengajanya termasuk keutamaan tersendiri bagi orang yang tersakiti. Dan Islam juga mengajarkan pada umatnya bahwa memberi maaf tidak menunjukkan seseorang itu lemah, karena tidak mampu membalas. Sebab memaafkan orang lain, terutama seseorang mampu membalas, merupakan sebuah kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih ada di antara jemaah kita yang pada hari ini mungkin tidak saling bertegur sapa, pernah ada kesilapan di hari yang fitrah ini, marilah sama-sama kita saling membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya
kembali kita kepada keadaan kita ataupun suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, memberi kepada orang yang telah memutuskan pemberiannya kepadamu. Mau memberikan sesuatu pemberian kepada orang yang telah membenci kita, baik itu berupa benda ataupun yang lainnya, bagi Allah di hari yang fitri ini juga merupakan derajat yang paling tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah dan bersilaturahmi kepada orang yang telah memutuskan hubungan dengannya. Ustaz, sekarang kan kita jarang mudik, jadi otomatis yang namanya bersilaturahmi itu ada jarak di antara kita. Walaupun kita tidak bisa berjumpa dengan secara langsung, bisa kita menggunakan media sosial yang lainnya, ataupun video call, ataupun WA. Bisa kita saling mengucapkan, saling memaafkan, itu no problem. Yang penting semuanya berpulang kepada hati dan diri kita pribadi masing-masing. Dan terakhir, dan hikmah yang paling utama di hari Idul Fitri ini, marilah kita mentadabburi siklus kehidupan kita masing-masing. Mari kita merefleksikan amal ibadah kita masing-masing dengan segala dinamika kehidupan yang yang diatur oleh Allah SWT. Kita wajib bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai kesimpulan khutbah saya ini, finishnya adalah pada Idul Fitri kali ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya fenomena pandemi COVID-19 yang melanda umat manusia. Saatnya kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar dituntaskan pandemi yang tengah melanda umat manusia. Tetap di rumah saja, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, hindari berkerumun di tempat-tempat keramaian. Itulah pesan dari saya. Bersama kita sucikan hati kita dengan saling memberi kemaafan agar kita bisa menjadi manusia yang fitrah. Saya pribadi mengucapkan kepada orang tuaku sekalian, selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu was-sami'ul 'alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahi jami'a wa bil dzikri ni'matihi 'alaina idza kunna a'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila mardatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan kamilatan wa sallim salaman taman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wa ati'uhu la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa 'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada'i bi nafsi wa thanna bi malaikatihi qudusi wa qala subhanahu wa ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sayyidil sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana lil muslimina wal muslimat Amin. wal mu'minina wal mu'minat Amin. al-ahya'i minhum wal amwat Amin. innaka sami'un qaribun mujibud da'wat Amin. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana Amin. warhamhuma kama rabbayana shaghira Amin. wa li ummahatina wa li Amin. jaddina wa li jaddatina wa li Amin. masyayikhina wa li asatidina wa li jami'il muslimina wal muslimat Amin. wal mu'minina wal mu'minat Amin. masyariqil ardi ila magharibiha ya Allah ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah. Amin. Syarrud dunya wa syarrul akhirah. Amin. Lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Amin. Wahdina wa wafiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina Amin. wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina Amin. wa tawbatan qabla al-maut Amin. wa rahmatan 'inda al-maut Amin. wa maghfiratan ba'da al-maut. Amin. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah bi sakratil maut. Amin. Wa najatan minan nar wal akhir hisab. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa Amin. qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuru ala ni'matihi yazidukum wa la zikrullahi akbar. Wabillahi